Pada video sebelumnya kemarin saya sudah sharing merek-merek teh apa aja yang kita pakai untuk membuat es teh jumbo yang waskitel. Aku tunjukkan merek-mereknya. Di sini pertama ada teh yang mereknya. Brand-brandnya juga saya sudah tunjukkan ke teman-teman, dan takaran airnya, takaran gulanya semuanya detail sudah saya sharing ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton video saya yang kemarin, silahkan tonton dulu, barangkali informasinya penting untuk teman-teman, karena video ini adalah video lanjutan yang kemarin. Jadi setelah kita bikin biang teh yang waskitel untuk jualan yang sudah kita masukkan ke dalam termos, selanjutnya bagaimana sih cara penyajiannya dalam satu cup jumbo gitu ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan banyak pedagang pemula yang mereka sebenarnya udah bisa bikin biang tehnya, namun masih bertanya-tanya gimana cara penyajiannya, berapa takaran tehnya, dan berapa takaran es batunya, dan bila teman-teman memakai gula yang terpisah, berapa takaran gulanya gitu ya. Di video kali ini akan saya bahas semuanya. Simak videonya sampai akhir. Sebagian pedagang es teh kekinian, es teh jumbo 3000 yang sedang viral sekarang, ada yang memakai metode biang tehnya langsung dicampur dengan gula, ada juga yang memakai metode biang tehnya tidak langsung dicampur dengan gula, alias gula terpisah. Untuk yang video kemarin yang saya bagikan ke teman-teman, itu adalah metode dengan cara gula langsung dicampur dengan tehnya. Mengenai dua hal ini, itu sebenarnya opsional teman-teman, semuanya ada minus plusnya. Kalau misalnya teman-teman penjualannya agak banyak sekali dalam sehari, orang-orang yang beli itu sampai antri-antri gitu ya, lebih disarankan gulanya langsung dicampur saja teman-teman, supaya tidak terlalu lama dalam melayani pembeli. Jadi saya kasih contoh dulu. Jadi kalau misalnya gulanya langsung dicampur dengan biang teh yang teman-teman bikin, maka ketika ada yang beli, teman-teman tinggal tuangkan tehnya ke dalam gelas, kemudian langsung dikasih es batu, udah selesai, tinggal dipres, kasihkan ke pembeli. Itu akan lebih cepat sekali. Tetapi kalau misalnya penjualan teman-teman itu agak nggak tentu ya, maksudnya seperti di musim hujan misalnya agak menurun penjualannya, orang-orang yang beli nggak sampai antri-antri gitu, teman-teman bisa pakai metode dengan cara gulanya dipisah dengan biang teh. Adapun alasan mengapa sebagian orang ada yang memakai metode gula langsung dicampur dengan teh, ada juga yang memakai metode gulanya terpisah dengan teh, alias gula terpisah gitu ya. Jadi sebenarnya biang teh itu ada masa expirednya. Untuk metode gula yang langsung dicampur dengan teh itu beresiko tehnya cepat basi, cepat berbau asam atau berasa asam. Jadi untuk metode teh yang langsung dicampur dengan gula itu expirednya lebih cepat, mungkin kisaran antara 6 sampai 8 jam itu udah basi, udah expired, artinya udah tidak layak untuk dijual. Sedangkan untuk teh yang tidak langsung dicampur dengan gula itu masa expirednya lebih panjang, bisa di atas 10 jam. Jadi kembali ke teman-teman nih, mau pakai yang metode mana? Pakai metode gula yang langsung dicampur dengan tehnya atau pakai metode yang gulanya terpisah dengan tehnya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita misalnya pakai gula yang terpisah dengan tehnya, itu takaran gulanya seberapa nanti dalam satu cup jumbo? Teman-teman wajib memiliki gelas sakar yang besar, yang mungkin ukurannya 250 ml, dan juga gelas sakar yang takarannya kecil, mungkin maksimal berapa ya, 50 ml kali ya, yang kecil itu untuk menakar gulanya dan untuk menakar tehnya. Dalam satu cup jumbo itu takaran tehnya itu 200 ml sampai 250 ml, dan kemudian takaran gulanya itu 60 sampai 70 mili. Jadi ini opsional, teman-teman mau pakai berapa mili. Kita pakai gula yang cair ya. Jadi teman-teman diusahakan jangan pakai gula yang pakai takaran sendok kemudian diaduk. Itu kalau misalnya teman-teman jualan di angkringan silahkan. Tapi kalau teman-teman jualan di boots yang khusus menjual es teh kekinian itu agak lama kalau misalnya pakai proses yang gulanya pakai takaran sendok yang kemudian diaduk. Itu lebih lama lagi, nanti pembelinya kasihan kalau menunggunya agak lama gitu ya. Jadi kalau pakai gula yang terpisah, teman-teman pakainya gula yang cair. Jadi gulanya tadi 60 sampai 70 ml ya. Apakah tehnya dulu ataukah gulanya dulu itu opsional. Teman-teman boleh tehnya dulu, boleh juga gulanya dulu. Yang jelas takarannya seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya. Dan kemudian ketika gula sama teh udah dituangkan ke dalam gelas, maka selanjutnya tinggal dikasih es batu sampai penuh, lalu kemudian dipres. Setelah dipres, kalau teman-teman pakai metode gula yang terpisah, sebelum kita kasihkan ke konsumen, sebaiknya teman-teman kayak gini dulu ya, dikocok dulu. Maksudnya jangan kocok yang terlalu kencang, nanti akan berbusa dan itu takutnya mempengaruhi rasa. Jadi cukup dibulak-balik aja. Misalnya ini, aku nggak bawa contohnya teman-teman. Misalnya ini gelas cup jumbo ya. Setelah kita press gelasnya, kalau misalnya teman-teman pakai gula yang terpisah, selanjutnya seperti ini teman-teman. Jadi agak dibulak-balik seperti ini. Jadi nggak terlalu kayak, jangan kayak gini ya.
nanti malah tehnya berbusa dan takutnya mempengaruhi rasa karena kita menyajikan teh untuk konsumen. Jadi cukup kayak gini aja supaya gulanya lebih tercampur. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai gula yang langsung dicampur dengan biang tehnya, itu lebih simpel, nggak perlu dikaginikan lagi ya. Begitu diperas langsung dikasihkan ke yang beli. Itu lebih simpel, lebih cepat metodenya. Jadi untuk mengenai perbedaan ini, kembali ke teman-teman, bagaimana penjual teman-teman, karena tiap outlet itu penjualnya beda-beda ya. Ada yang rame banget, ada yang cedengan, ada yang sepi banget. Buat teman-teman yang masih pemula, masih belum punya pelanggan dan nggak tahu ini bakal rame atau enggak, mungkin sebaiknya untuk pemula itu pakai metode gula yang terpisah aja. Kecuali nanti kalau misalnya teman-teman udah banyak pelanggannya, udah banyak dikenal orang, banyak orang yang cocok dengan teh teman-teman, musimnya juga musim panas, tidak musim hujan, pembelinya antri-antri membludak, teman-teman bisa pakai metode teh yang langsung dicampur dengan gulanya supaya penyajiannya itu tidak terlalu lama. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk sharing video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan buat teman-teman di mana aja yang berjualan es teh ataupun jualan apa aja, saya doakan semoga laris manis. Salam sukses dari saya.